Bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Lagi sampean kok repot-repot, mbok wis langsung kemudahan apa oke. Ana wis nakal ngono ya apa? Semua orang di Indonesia kalau pidato syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sono sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot mbok wis langsung cahaya apa ose dadak kegelapan barang gitu loh. Loh, tapi memang dramanya seperti itu dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu sehingga Anda senyum-senyum. Iya kawopo, iya ngerti aku, ya ampun nggih ngertas kula. Ngertas kula. Ya makanya kan kata rahasia Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra. Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita nggak punya kesulitan, gak enak. Makanya ya saya doakan mudah-mudahan Anda penuh kesulitan hidup Anda. Oke teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pokoknya pulang dari sini ingat ya, kamu harus masing-masing sendiri dan kamu harus menemukan. Oh enggak masalah, saya cari keris Pak. Saya cari keris dan pasti pedangnya dapat, pasti cangkulnya dapat. Percaya itu, percaya. Enggak, maksudnya Pak Cul itu kan manajemen ekonomi, manajemen fiskal, keuangan, whatever, ya toh. Ini kan semua teman-teman ini bukan keranjang yang kita masuki bahan-bahan. Mereka ini kan mesin pengolah. Nanti pulang mereka mengolah. Ya. Jadi yang kita kasih ini kan apa? Pancingan-pancingan gitu Mas Adi. Beberapa hal bisa kita tiru dari Singapura. Dari Jerman. Beberapa hal lain kita juga bisa mengacu ke Jepang, ke Korea, mungkin ke Amerika, no problem ya. Tapi saya pribadi kalau disuruh negara Indonesia ini menjadi seperti Singapura, saya tidak mau. Kalau disuruh seperti Amerika, tidak mau saya. Kalau disuruh seperti Hong Kong, apa Cina, apa Korea, Jepang, tidak mau saya. Tapi kalau kita belajar beberapa hal kepada mereka, saya oke. Tapi kalau kita ingin maju menjadi seperti mereka, aku mau wis gak iso maiyahan. Iya. Mutiara di dalam kehidupan budaya dibuang, mutiara dalam kehidupan politik dibuang, di kehidupan apa aja mutiara dibuang. Kita hormati ketika SD, SMP, SMA tok, begitu naik mahasiswa dia harus ikut kerikil, betul enggak? Kalau Olimpiade SD, SMP, SMA menang terus kita sedunia, kita ini mutiara bangsanya. Tapi begitu jadi mahasiswa dia sudah mulai berpikir mencangkul bagaimana punya pedang, ikut punya pedang kan gitu. Akhirnya kerisnya hilang dan sekarang sudah memuncak semua itu. Tapi yang saya maksud itu gini loh. Di Singapura tidak ada orang punya kesulitan, rumah ada, sekolah beres. Demikian juga di Hong Kong. Sehingga itu juga bukan pilihan saya total, meskipun saya senang itu. Itu membuat mereka tidak tangguh sama sekali sebagai manusia. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka dilindungi apa saja oleh pemerintahnya. Mereka terlindung, polisinya melindungi, hukumnya melindungi. Di Indonesia kan Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Tidak dilindungi hukum, tidak dilindungi polisi, bahkan Anda diancam, diporotin, direpotin, tidak karu-karuan. Hasilnya adalah manusia Indonesia menjadi manusia yang penuh kemandirian, yang penuh ketangguhan. Jadi mari kita pertahankan negara yang buruk ini. Nah itu dialektika namanya Mas. Hidup itu pilihannya seperti itu, dinamis gitu ya. Jadi saya mencoba menjadi partner Anda, sparring partner Anda untuk menunjukkan sisi yang lain supaya Anda tidak hitam putih. Gitu loh, ya. Satu. Nomor dua.
Ya nggak ada dong negara yang seburuk ini saja kebudayaannya dan kehidupan sehari-harinya paling nyaman di seluruh dunia. Nggak ada di seluruh dunia orang bisa kumpul beribu-ribu orang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai besok malam juga nggak ada masalah toh. Ya toh. Dan saya di daerah-daerah itu nutup jalan besar, jalan Pantura ditutup, udah karu-karuan bis. Sampai jam berapapun nggak ada masalah. Terus saya suruh hidup di Singapura. Telung dino aku wis tak obong kabeh sih. Emang ngerokok gak oleh, golek bajigur gak ono, golek sego pecel gak ono, golek konco guyon angel, wong kabeh betutut kabeh. Terus gaya apa urip kene? Demikian juga di Amerika, di Korea. Makanya nyuwun sewu Ustaz Somad, saya kan selalu diminta mengayomi anak-anak saya di Korea, di Taiwan, Makau, Hong Kong. Saya ke sana syaratnya saya mau rutin ke sana sama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng dengan syarat saya bukan ustadz. Syaratnya adalah saya bapakmu, Mbak Novia ibumu, saya datang. Maka kamu tidak boleh bertransaksi kepada saya. Kamu tidak usah repot-repot jemput saya akan datang sendiri, tenang aja, tidak usah nyewain mobil, tempatnya seadanya yang kalian mampu. Itu. Nah, kenapa? Karena saya tidak tega sama orang Hong Kong. Saya tidak tega sama orang Korea. Saya tidak tega sama orang Taiwan. Mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidup di bukupon doro, ditumpuk-tumpuk. Hidup di apartemen sempit 4x4 meter. Mereka tidak punya halaman rumah. Mereka tidak punya burung perkutut. Mereka tidak punya pagar. Mereka tidak punya tetangga. Karena mereka tidak kenal siapa di kiri kanannya. Mereka tidak punya yang semua kita punya di sini. Mereka tidak punya sholawatan. Mereka tidak punya campur sari. Mereka tidak punya dangdut. Mereka tidak punya sholat tahajud. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Mereka cuma tahu satu hal, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena selama bekerja mereka hanya ingat pekerjaannya dan lupa siapa dirinya. Sehingga mereka tidak cemas selama bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, Ardi, mereka baru ingat bahwa dia adalah dirinya. Sementara dia tidak kenal siapa dirinya. Loh, iki aku ta? Aku iki sapa sih, Rek? Nah, mereka bertanya. Mereka tidak mengerti surga neraka. Mereka tidak punya Lauhil Mahfud. Mereka tidak punya Jibril, Mikael, Israfil. Mereka kesepian. Mereka tidak punya Jen Efrit. Mereka tidak punya Kiai Grengsing di Gunung Merapi, Mbak Jumadil Kubro yang mengurusi Wedhus Gembel. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka kesepian. Mereka tidak tahu dari mana asalnya dan tidak mengerti akan kemana besok-besok setelah mati. Kasihan mereka. Maka kita kirim TKW ke sana. Mereka jadi bahagia. Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintah. Mereka takut kalau kehilangan kita. Karena dengan kita mereka denger-nyereng sholatullah, salamullah gitu. Iya, ketenangan nih. Jadi saya tuh tidak tega sama mereka. Bukan saya menyantuni TKW. Wong TKW kita itu karena pengalamannya menjadi manusia tangguh di sini, di sana mereka lebih tangguh dari juragannya. Sing nyentak-nyentak itu arek-arek. Malah buruwe sing nyentak-nyentak jeragane. Itu orang Indonesia. Jadi hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang kalau engkau di penjara, kata Pak Abdullah tadi, penjara adalah singgasana bagi orang yang mencari kebenaran. Maka sebanyak mungkinlah Anda masuk penjara. Lah kan tidak bisa ngomong gitu kan. Jadi hidup itu tidak kayak gitu. Hidup itu begitu luasnya dan ulang-alik minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, terus ulang-alik. Seneng galau, terus menerus. Kan gitu Mas. Jadi menurut saya setuju sama semua perbaikan yang Anda lakukan, tapi jangan sampai kita kehilangan kekayaan itu maksud saya.
tidak ada di seluruh. Lah kalau kita nanti bikin negara dengan undang-undang yang sangat ketat, terus jam 10 bengi itu guyon gak oleh. Ya ta? Antum di Mesir itu kalau kedengaran, di Mesir loh, gurung London loh, Kiai Kanjeng jam 9 pagi sudah keluar rumahnya ngerokok bareng guyon kok ditekani polisi. Coba guyon gak oleh kalau negara capopo. Goreng gereh gak oleh. Tetangga bau, telepon polisi. Ini negara capopo. Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat itu tidak ada lain kecuali kita. Wah wes. Coba di seluruh dunia mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini? Ayo cari di belahan dunia yang manapun. Dan semua datang dan semua tanpa batas. Tidak perlu ada perlindungan, tidak perlu ada keamanan. Betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa. Karena kita adalah orang yang menjaga, bukan orang yang dijaga. Kan begitu? Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini, bukan orang yang mengancam republik ini. Gitu loh. Bahkan kita jaga wis kono nyolong saiki-saiki sak karepmu. Gitu. Bingung, iki cek bingung iki. Aku juga Oke teman sekalian ya. Jadi terakhir sekali saya lupa satu terminologi lagi. Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kerto Raharjo ya, itu Singapura sudah ya, Amerika sudah ya, Korea Selatan, Utara pun sudah, Utara pun lumayan gitu kan. Cina sudah, gitu kan? Amerika Latin sudah. Tapi jangan lupa Hitler dulu juga lebih bagus daripada Kuba. Jangan lupa Fir'aun itu bertahan 1300 tahun itu dinastinya karena sudah Toto Tentrem Kerto Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau cuman itu cita-cita kita, Hitler juga sudah mencapai, Fir'aun juga sudah mencapai. Tapi di dalam prinsip dari Allah itu semua dirumuskan dengan baldatun thayyibatun titik. Itu cukup udah merumuskan semuanya tadi. Tapi Allah memberi dimensi berikutnya yaitu Warabbun Ghafur. Silakan sejahtera, tapi ada enggak sesuatu yang aku marah? Tapi kalaupun ada, asal engkau tidak besar-besar benar kesalahanmu, aku masih menyiapkan ghafurku untukmu. Aku masih Warabbun Ghafur, aku jadi pedoman hidup kita sederhana. Malam sebelum tidur dihitung yang mana yang Rabbun Ghafur, yang mana yang tidak Rabbun Ghafur dari perbuatan saya sehari ini. Cuman itu tok, sederhana sekali gitu. Nah Rabbun Ghafur ini tidak dipenuhi oleh seluruh dunia gitu loh. Kalau jadi mending mana sekarang kita tidak begitu sejahtera, tapi kita berjuang terus sampai Allah terharu sehingga pasti kita diampuni. Meskipun kita tetap miskin-miskin juga, tapi Allah mengampuni. Kita kaya raya beres bareng-bareng maling makmur Gemah Ripah Loh Jinawi, tapi Allah tidak mengampuni. Yang mana yang dipilih? Saya kembali ke idiom lama. Ada dua rumah, yang satu bertengkar terus sehingga ganggu orang se-RT lah. Piring dibanting, kocok disawati, teriak-teriak, orang semua nggak bisa tidur. Karena apa? Karena suaminya selingkuh. Maka mereka bertengkar tiap malam. Rumah sebelahnya tenang, ada musik yang mengalun, tentram. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh. Kon milih ndi? Kamu milih yang mana? Yang mana yang namanya Toto? Jadi kalau Toto Tentrem Kerto Raharjo itu Doli juga Toto Tentrem Kerto Raharjo, penuh kelembutan, penuh pelayanan, penuh harum-haruman, betul enggak? Penuh kasih sayang, penuh kenikmatan. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Nah, udah kalau gitu mari kita bikin Doli nasional. Nah, Mas Adi malam ini belajar bahwa kehidupan lebih luas dari itu. Tapi khususon yang beliau omongkan itu kita dukung sepenuhnya di wilayah itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan yang sudah kita punya, kekayaan-kekayaan ini. Karena ini nggak ada di seluruh dunia aja. Yang ini guys, di Malaysia iso nggak pengen ini? Ayo, nggak bisa di Malaysia begini nih.
Kalau di Indonesia pemerintahnya enggak masalah, kenapa? Karena enggak tahu. Ono apa gak ero ya apa katanya? Jadi enggak masalah, makanya di sini sangat longgar untuk manusia, sangat longgar untuk kebudayaan, sangat longgar untuk silaturahmi, betul enggak? Begitu Anda ke luar negeri, dimanapun kelonggaran itu hilang. Makanya bunuh diri sangat besar di Korea, segala macam. Di Makau itu tak lihat, aduh mesake wong-wong itu. Nek orang Indonesia iki ketoke mek gak sekolah tapi meripati pelolak-pelolok. Ngene-ngene kita orang sana kan tertib, orang yang dilindungi sejak kecil, orang yang beres semua masalahnya, sehingga mereka tidak punya geni, tidak punya api dari matanya. Kita kan berapi-api. Jadi iki wis suwe kok gak ono gelut iki rek. Golek perkara ndek mall. Napa ndelok-ndelok. Wah, akhirnya pokoknya di seluruh dunia tidak ada orang tawur tanpa sebab, kecuali anak-anak muda Indonesia. Udah itu di mana aja. Jadi tawur sebagai syariat. Gak enak gak tawur ya. Lho temenan iku. Saya bisa cerita detail soal ini ya, di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, saya bisa cerita detail mengenai tawur dan bagaimana cara mengatasinya, siapa tokoh-tokohnya, yang jagoan siapa, yang cuman rame-rame siapa, saya bisa cerita detail. Tapi ini bukan saatnya. Yang penting tolong kita jangan kehilangan ini. Negara mau maju kemanapun harus tetap terjamin kemerdekaan yang penuh kemesraan di dalam kebenaran dan kebaikan. Ini karena beliau tadi mengatakan mengenai penyakit dengki hasad itu tidak di otak tapi di hati. Itu ya. Padahal Allah dulu meniupkan roh Adam, yang ditiup oleh Allah itu ada tiga macam tiupan roh. Yang satu di kepala sehingga Adam kemudian wahing, terus ditiupkan di dada, di hati, kemudian ditiupkan di perut dan syahwat. Itu yang ketiga. Itu pilihan bagi manusia mau mengelola hidupnya dengan kepemimpinan akal atau kepemimpinan hati atau kepemimpinan syahwat kan gitu, atau dan butun ya, perut. Satu. Nomor dua, referensinya kalau Anda nanti pulang ada yang sempat besok lah ya gitu, baca surat An-Nur ayat 35. Di situ ada idiom dari Allah. Miskah itu artinya dirimu. Nah, di dalam dirimu itu ada misbah. Misbah itu artinya hatimu. Kemudian al-misbahu fi zujajah. Yang ketiga zujajah. Itu akalmu. Nanti ada pencapaian yakatu zaituha yuti walau lam tamsa sunar. Nanti kalau sudah ada dialektika yang benar, manajemen yang benar antara dada dengan kepala, antara hati dengan akal. Kalau Sunan Kalijogo antara menyambung kembali dengan kayu jati, kepalanya orang-orang dengan dada, dengan tubuhnya orang-orang. Itu sebenarnya lambang dari kalau kamu ingin menemukan kesejatian hidup, maka sambunglah akalmu dengan manajemen yang baik dengan hatimu. Nah, dalam surat An-Nur 35 itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kepemimpinan manusia ada pada hatinya dan ada pada akalnya, dan bahaya manusia itu terletak di potensi hatinya. Ini agak terbalik dengan romantisme mainstream kita sekarang yang sangat mendewakan kolbu gitu ya. Kan padahal kolbu ini di situ sumber segala mara bahaya juga. Karena dia lebih dekat ke syahwat dibanding akal. Kalau akal itu dilepas di atas sehingga dia jauh dari syahwat. Karena hatimu itu tidak ada batasnya, dia tidak mengerti regulasi. Hatimu itu ingin apa saja tanpa batas. Kamu disuruh dikasih gaji berapapun, dinaikkan berapapun, hatimu pasti mau. Tapi pikiranmu mengontrolnya. Jadi al-misbahu fi zujajah itu artinya hatimu itu dihelmi, dikurung atau dibatasi oleh akalmu. Kalau kamu nurutin hatimu, ingin ini, ingin itu, ingin baik kayak apapun, kamu akan hancur kalau tidak dengan manajemen dari akal. Jadi sebenarnya Kim dulu lebih bagus kalau manajemen kolbu oleh akal atau dengan akal. Kalau kolbu tidak bisa memanage dirinya sendiri, maka Allah kasih akal. Maka manusia itu ciri utamanya adalah diberi akal oleh Allah. Itu kalau Anda lihat bolam ini, itu bolamnya ini kaca yang menyerubungi cahaya itu
yang menyelubungi kabel yang pijar itu namanya akal. Nah, dalam hidup manusia jangan sampai arus cahaya di kabel positif negatif yang ketemu itu melelehkan kacanya. Jadi akal yang mengatur arusnya berapa, wattnya berapa, sehingga tabungnya itu juga menjadi maslahat kedua-duanya, tabung maupun pijarnya. Nah, banyak manusia yang disebut hasad karena di dalamnya penuh arus hasad, maka kacanya pecah, kacanya meleleh, zujajahnya meleleh. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda membaca konstelasi apapun saja itu semua versi kedengkian A atau versi kedengkian B sesungguhnya. Tapi saya tidak bisa ngomong panjang, tapi kuncinya seperti itu, coba Anda teliti kembali. Semua konstelasi yang disebut itu sebenarnya konstelasi yang berasal dari kedengkian suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, jadi pikiranmu itu yang makanya kesehatan sumbernya bukan hatimu tapi pikiranmu, karena pikiranmu yang mengatur hatimu. Jadi orang mencari kemerdekaan itu jangan benar-benar mencari kemerdekaan. Kemerdekaan itu jalan untuk menemukan batasan. Jadi yang kita tuju itu batasan. Kalau kamu tidak mengerti batasmu, kamu kerikil ditaruh di kaca mutiara mau kamu karena kamu tidak mengerti batasmu. Kan begitu. Kalau manusia menemukan batasnya, maka dia sejati dan dia suci dan dia selamat. Itu kira-kira. Doa ya, tapi intinya seperti itu. Tolong baca surat An-Nur. Nanti Anda akan punya pencapaian yakatu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Pikiran dan hatimu dengan manajemen yang baik, nanti akhirnya kamu itu tidak usah dikasih dorongan apapun, tidak perlu motivasi, itu kamu menyala. Yudi walau lam tamsa sunar, kamu itu bisa menyala. Nah, sekarang ini adalah zaman di mana orang tidak bisa menyala, sehingga yang populer sekarang, yang sangat laku sekarang adalah bisnis motivasi. Ya toh? Motivasi. Lu kurang apa kamu cari motivasi? Karena tidak benar manajemenmu itu. Masa sih kata sembahyang butuh motivasi, kata berbuat baik butuh motivasi. Saya sambung sama Asmaul Husna sedikit ya. Saya tanya Mas, kalau tidak ada Quran, tidak ada Islam, Anda tempeleng istri apa tidak? Anda bunuh orang tidak? Anda nyuri tidak? Apa untuk tidak mencuri nunggu Quran dulu? Jadi sesungguhnya Al-Quran itu intinya, energinya, dan aspirasinya sudah ada di dalam dirimu. Seandainya tidak ada Islam pun, kamu tidak akan berbuat jahat kalau kamu benar-benar manusia sejati. Kan begitu? Nah, ini sudah dikasih Quran, sudah dikasih Asmaul Husna. Kamu tidak kagum lagi sama Asmaul Husna. Tidak ada orang kagum sama Asmaul Husna, diterima begitu aja tanpa perasaan. Wala wajilat, wama wajilat kulubuhum, dan tidak tergetar hatinya. Kamu tahu nggak? Emang gimana kamu bisa tahu Tuhan itu? Gimana mau meneliti kayak apa? Mau bertapa kayak apa supaya kamu tahu Tuhan? Tidak mungkin kamu tahu Tuhan. Tidak mungkin mengalami dan mengetahui pemahaman apapun mengenai Allah. Satu-satunya jalan adalah Allah ngasih tahu kamu tentang Dia, betul tidak? Nah, itu prosesnya berabad-abad. Dulu orang tahunya, oh ada dewa perusa, ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, ya tak? Cari-cari itu, alhamdulillah ketemu dikit 3, kan gitu kan? Terus berkembang akhirnya sama Tuhan di shortcut. Udah gini aja. Gini aja, kamu tak kasih tahu siapa saya ya. Sifat saya itu 99 ya. Saya itu Rahman Rahim ikonnya. Jadi yang utama dari saya itu hadir ke kamu itu bukan hebat saya, bukan kuat saya, bukan dahsyat saya, bukan kuasa saya, tapi cinta dan kasih sayang saya. Makanya kita selalu tiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ikon utama Allah itu Rahman Rahim, bukan Syadid, Wal Qawi, Wal Matin, Wal Jabbar, Wal Qahir, Wal Qahar. Enggak. Itu kekuatan-kekuatan yang hanya kalau terpaksa itu dikeluarkan. Karena Allah ingin bermesraan sama Anda. Orang yang ditawarkan cinta kok, wajahnya aja wajah cinta kok. Makanya Rahman Rahim. Sekarang Anda minder, kalau Kristen ajaran kasih, kalau Islam ajaran perang kan gitu. Padahal tiap hari bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman, saya singkat. Jadi Anda dapat Asmaul Husna itu mbak disyukuri. Masa tidak disyukuri? Kenapa? Karena manusia memang konsumtif.
Jadi makanya Allah itu selalu memberi firman-firman untuk mendorong penelitian. Coba sekarang tanya kepada dokter yang pernah meneliti, apa ayat penelitian coba. Paling ngomong Iqra gitu dokter. Kamu sebut ayat apa saja, saya tunjukkan bahwa itu dorongan untuk penelitian. Ngono lho rek. Wes sebutin ayat sing ndi wis. Saya akan tunjukkan kepada kamu itu dorongan untuk penelitian. Misalnya apa? Allahu Akbar. Wes. Itu apa? Itu dorongan untuk penelitian. Kalau ayam, itu ya. Itu karena dia ayam ditakdirkan untuk keloro. Tapi kalau manusia mengucapkan Allahu Akbar karena ada asal-usulnya. Ngapain kamu Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu kan ketika kamu kagum, ketika kamu takjub, ketika kamu terharu, Allahu Akbar. Atau ketika kamu dalam bahaya besar. Kan begitu. Jadi harus ada pengalaman empiris sedemikian rupa yang menyangkut getaran hatimu dan terguncangnya jiwamu, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu output dari peristiwa jiwa Anda yang meneliti macam-macam. Lihat pohon, ya Allah, Allahu Akbar, indah banget. Karena Anda meneliti pohon, ngelihat cacing, ngelihat apa-apa. Jadi itu semua harus penelitian dulu baru Allahu Akbar. Apalagi kalimatnya gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Tuhan yang ngasih kalimat seperti itu. Kalimatnya kalau Anda ngerti retorika, kan mestinya Tuhan ngomong gini, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Aku ciptakan. Inna apa? Kaifastat. Seharusnya kalimatnya Tuhan tuh enggak Rabbana ma khalaqta hadza batila, tapi kalimatnya Allah, wa ma khalaqtu kulla syai'in batilan. Wah, gitu mestinya. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan didik kita, mengayomi kita. Kalimatnya itu untuk kamu ucapkan, bukan untuk diucapkan oleh Allah. Manusia yang mengucapkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Untuk ngomong gitu kan kamu neliti dulu. Ada apa kok ngomong gak sia-sia? Iya bojo ketok pesek tapi ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketok rada merongos, ketok rada ngene tapi ngabektine poli. Rabbana ma khalaqta gitu loh. Anda mengalami sesuatu karena penelitian dan penghayatan Anda, baru Anda ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau enggak, ngapain tiba-tiba ngomong itu? Hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat tolah-toleh. Ono apa arek kok ngomong Allahu Akbar? Lu karena hari raya dulu. Lu kalau ngomong Allahu Akbar karena hari raya sama dengan ayam itu berkokok karena dia ayam. Selama Ramadan dia menghayati sesuatu, banyak hal yang dia alami karena puasanya, karena itikafnya, karena tahajudnya, betul enggak? Karena tarawihnya, maka akhirnya dia bertumpuk-tumpuk ketakjubannya dia kepada Allah, sehingga begitu tiba hari raya dia sudah tidak tahan lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ngono loh, ini kan apa-apa ngomong Allahu Akbar, malaikat toleh. Lan apa nih gue arek nih gue? Ambu aku ya wis putus asa, gendeng kabeh arek iki. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas ya. Maka bersyukur, Asmaul Husna lewat gitu saja. Padahal semua yang paling dasar ketakjuban. Apa yang melebihi ketakjuban? Lah Anda tidak takjub sama apa-apa. Bagaimana kalau manusia tanpa ketakjuban? Itu sudah bukan manusia, karena alat-alat utamanya tidak dipakai. Itu kemudian terakhir satu sebelum Mas Tejo ya. Mas Tejo setelah itu monggo. Karena Mas Tejo akan mengelaborasi itu dengan pengalaman kebudayaan dan kebatinannya. Aku biyen tak pikir Tejo ku PKI ya. Ternyata Muslim. Jadi kaget aku, umroh, Tejo umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur itu. Alhamdulillah. Udah, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh MH gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh, Allah itu asyakur. Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa, dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur.
Sebenarnya kan tidak masuk akal, Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah, lihat hambamu dari situ Bondo umroh ya Allah. Mana tahu? Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu ndak baca Lauhul Mahfuz itu apa? Lu napa? Oh, sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian umroh, nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Sudah saya tulis, kamu ndak hafal sih gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu, karanganku dewe. Loh ya kan, untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya. Tapi tidak kok terus jadi nas. Menurut Cak Nun, lah kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut Syekh ini, menurut Maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut gak kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dhewe. Ojo hidup menurut Cak Nun kok aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah kok. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu ngono. Lah salahe dheke wong kula mek ngomong kok ngono kok. Ya saja, bener gak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah, ini iman kita harus setok. Kamu itu kalau sudah bertauhid, itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri dia cinta titik, wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja, tidak untuk membuktikan, betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you, gue kan orang mergo ingin buktikan, tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah, kan gitu. Ini sama Allah juga gitu, jangan sibuk dikit, wah ini iman, pengajian meningkatkan iman dan takwa, biar gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh. Iman tuh sebenarnya udah ada masalah, udah nggak pernah inget kita iman itu, gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah nggak ingat gula, gitu loh, Rek. Masa teh sus manis bendiro cek ngomong gula suwe kelegen tehmu itu. Itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong, Allah itu nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan, anak saya kecil rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan, akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu, terus saya tanya, Mbak, gimana Rampak besok sekolah? Terus dia jawab, ya sudahlah, menunggu. Di TK gue sebelum masuk itu, ya sudahlah. Ya gue cekikian ini bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan, ya sudahlah, menunggu. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu, aku mau sekolah tapi saya tanya satu, ya apa? Kenapa sih, kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Ya kan guru kan asistennya ayah ibu, kan ayah ibu kan waktunya tidak banyak, maka bikin asisten. Ngono. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya, ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting kok. Mbok. Bikinnya aku Ustaz langsung tak upload gitu kan. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek itu loh, bahasa Jogja. Ya agama penting kok. Wah dah, aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja.
itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu, mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana, seharusnya kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampa. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran. Dia ngomong gitu. Ya. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Nggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Allah itu maha menghisab, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisab. Iya toh? Nomor satu itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi. Tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti kamu saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya bilang, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kan? Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Lewat pasar, assalamualaikum. Terus gue, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tuh kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah
berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba Syekh Yazid Al-Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita pada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah wali deh, wali mangan gak masalah, ya tuh, poso-poso gitu, anak ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyangking ini tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, itu salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis pada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel.
Ya, tolong pelajari di daerah sana Jo kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coy, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang keter aku mlebu neraka. Wis keter sampean goblok ya sampean keter. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya tak? Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Iya coba. Iya, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sak mene enggak gitu. Itu cuman misalnya
2,5 derajat, hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, nggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4, gurung raya ini. Nggak gitu, nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada, nggak ada. Ka'bah di sana kok, sana. Bukan di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Jadi pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah wong nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya ngising nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang tidak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo?